Itu bagaimana saya Shalom. Ini kami dari kelompok 1 membahas tentang Lutheran. Termasuk pada pembahasan yang pertama, awal perkembangan Martin Luther. Martin Luther lahir di Eisleben pada tanggal 10 November 1493 di lingkungan keluarga yang sangat setia pada wilayah. Sesuai dengan ajaran gereja pada masa itu, ia dididik untuk takut dalam arti ngeri dan diri kepada Tuhan. Sejak masa muda aku dididik sebegitu rupa sehingga aku menjadi Kristen fasih dan ketakutan bila mendengar nama Yesus disebut. Sebab aku hanya belajar memandangnya sebagai hakim yang keras dan teguh. Pada usia 21 tahun, setelah 4 tahun menjadi mahasiswa hukum di Universitas Erfurt, sesuai dengan cita-cita ayahnya, dia menghentikan studi lalu menjadi atau biarawan. Keputusan ini diambil dan diucapkan dalam bentuk kaul atau nasar setelah mendapat pengalaman menyebarkan selamat dan dari sambaran ketika sedang berjalan pulang ke rumah orang tuanya. Lutheran menjadi rahib yang sangat serius dan tekun, didukung oleh kecakapan intelektual yang tinggi. Media itu di pimpinan biara menugaskannya belajar teologi. 2 tahun kemudian, pada tahun 1807, ia ditabiskan menjadi imam dengan cepat. Ia menjadi terkemuka di dalam perjuangan. Pada tahun 1510, ia diutus waktunya menghadap Paus di Roma untuk mengurus masalah tertentu menyangkut bapaknya, termasuk pada tahun 1511, Lutheran menemukan jalan keluar dari kegelisahan dan melalui pemahaman baru atas kesaksian baru dalam Roma 1 ayat 17. Dengan demikian nyatalah bahwa Tuhan Tuhan sendiri yang membebaskan kita. Di dalam firman itulah Lutheran menemukan kebenaran, termasuk pada yang kedua, permulaan reformasi Lutheran. Penyebab mendasar yang dari timbulnya reformasi adalah perbedaan antara ajaran atau teologi dan praktik gereja terkait dengan ajaran Alkitab. Tetapi peristiwa pemicu reformasi itu adalah penjualan surat penghapus sisa atau akhlak di Jerman oleh Johannes Tetzel. Menentang propaganda Tetzel, Lutheran menyusun 95 dalil. Lalu ia ditempelkan pada pintu gerbang gereja di Universitas Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517. Pada tahun 1520 juga dikeluarkan pula surat resmi Paus yang berisi peringatan terakhir akan Luther bertobat pula itu dan membalasnya dengan tulisannya melawan pula yang terkutuk dari Antikriatus sambil membakar bola itu di depan para guru besar mahasiswa Universitas Wittenberg. Segera sesudah itu keluarlah bola baru berisi atas dirinya dan ajaran Luther dicap sebagai ajaran sesat. Sementara itu gerakan reformasi semakin berluas untuk semakin sadar bahwa pemahaman yang baru itu akan berdampak besar atas seluruh ajaran-ajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, dia semakin banyak menolak untuk unsur ajaran dan praktik lain. Dan berikut munculnya gereja-gereja Lutheran. Reformasi yang dicanangkan Luther dia hanya melahirkan gerakan yang menjadikan Luther sebagai pimpinannya dan berpedoman pada ajaran yang lain, dan juga merangsang munculnya kepramukaan, keadilan, dan gerakan radikal dari revolusioner yang juga menanamkan diri gereja reformasi dengan kesadaran demokratiknya jauh menyimpang dari Lutheran. Selain pasal 5 nanti tentang gerakan itu mendominasi kita dalam sejauh berhubungan yang langsung dengan ajaran Luther maupun dengan paham yang berbeda. Yang pertama adalah
Yang kedua adalah gerakan atau anarkis, termasuk pietisme di dalam gereja Lutheran. Setelah beberapa masa reformasi, gereja Lutheran terutama di Jerman telah menjadi gereja yang mapan. Acaranya telah terurus dengan lengkap, organisasinya sudah mantap dengan dukungan penuh dari negara sebagai persekutuan yang penuh harapan dan sukacita sebagai umat yang terus Kristus semata-mata karena kasih karunia gereja Lutheran telah berkembang lengkap dengan sistem acara dan organisasinya. Keadaan ini meresahkan sejumlah warga gereja dan juga sebagai warga yang ingin menikmati suasana persekutuan dan persaudaraan yang hangat dan ingin menikmati pengalaman rohani berhubungan langsung dengan Allah. Mereka juga ingin membaca kitab tanpa dibingkai, penjelasan dan penafsiran yang rumit, sambil memelihara kesucian hidup, kesucian yang hidup dan kesucian yang tinggi. Keresahan ini sudah muncul sejak akhir abad ke-17, antara lain dengan terbitnya tulisan PHD Via Desideria atau pasar persalinan, termasuk poin yang berikut yaitu gereja yang mengaku. Sejak awal gereja Lutheran sudah menampilkan diri sebagai gereja yang mengaku, yaitu yang dengan tegas menyatakan pengakuan imannya yang dimulai oleh Lutheran sendiri ke-95 hari yang ia tempelkan di pintu gerbang gedung gereja di Wittenberg tanggal 31 Oktober 1517. Itu juga berisi sejumlah pertanyaan yang mengandung pengakuan iman. Demikian pula dengan sejumlah tulisannya tahun-tahun berikutnya. Puncaknya adalah ketika para pengikutnya terutama Philip Melanchthon menyusun konvensi atau pengakuan iman Augsburg tahun 1550. Di dalamnya dirumuskan pokok-pokok keyakinan Lutheran dan gereja Lutheran yang paling mendasar sebagian mengikuti pola pengakuan iman yang sudah lazim dikenal gereja, yaitu pengakuan iman Rasuli, Nicea Konstantinopel dan Antasia. Misalnya pengakuan mengenai Allah Tritunggal, Tuhan Kudus dan sebagainya, termasuk yang berikut dari pusat ajaran Lutheran. Firman Sakramen adalah kata-kata kunci dalam gereja Lutheran dan merupakan pusat ajaran Lutheran. Semua ajaran mengenal hal lain diturunkan dari ajaran sentral. Ini firman semata-mata semata-mata mengacu pada Alkitab sebagaimana menyatakan lewat semboyan sola scriptura. Sakramen mengacu pada penghargaan tinggi atas sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus, dan pada teologi Lutheran tentang perjamuan kudus bagi Lutheran, sakramen adalah firman yang kelihatan atau diperagakan. Keyakinan Lutheran bahwa keselamatan hanya diperoleh berdasar kasih karunia melalui iman, sola gratia dan sola fide, diungkapkan dengan jelas di dalam penafsiran dan pengandalan gereja Lutheran atas Alkitab dan dalam cara mereka merayakan perjamuan kudus, termasuk poin yang berikut sakramen khususnya perjamuan kudus. Berdasarkan penelitian atas Alkitab itu, kita menemukan bahwa hanya ada dua sakramen yang punya dasar kesetiaan dalam arti yang langsung ditetapkan oleh Kristus sendiri. Berdasarkan itu, kaum Lutheran menolak 5 yang sebagai sakramen berikutnya, yaitu peneguhan, konfirmasi, pengakuan dosa, penghabisan iman, penyembahan atau peminyakan terutama pada orang sakit sebagai dalam ajar yang berikut perkawinan, termasuk memberi jabatan dan tata gereja. Luther adalah ajaran gereja dalam hal ini PKR. Karena itu Luther tidak banyak bicara tentang pembahasan jabatan, tetapi berdasarkan pergumulan dalam mendalamnya kitab dan ajaran gereja, dia berdasarkan bahwa pemahaman tentang jabatan yang dilakukan di dalam lingkungan PKR pada waktu itu secara teologis menyimpang dari amanat Alkitab, termasuk yang berikut yaitu tata ibadah. Susunan dan terbilang dalam ibadah di gereja-gereja Lutheran tidak banyak berbeda dari PKR. Ketika Lutheran belum menyelenggarakan sendiri ibadah di jemaat-jemaat pengikutnya, ia mengikuti pola dasar ibadah PKR. Beda-beda perlengkapan ruang ibadah termasuk dinding, patung dan lukisan tetap dipertahankan dan juga dianggap sebagai adat orang. Sejauh tidak
membintangi pemberitaan firman yang murni dari pelayanan sakramen. Demikianlah sediskusikan waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak dan Bapak materi. Di sini kami membuka ruang pertanyaan karena kelompok semua hari ini presentasi, maka kami terima kasih kepada satu kelompok satu pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh dari kelompok 4. Saya mau bertanya apa tanggapan kelompok dari ajaran Lutheran. Lutheran. Aku lebih sepadan sih teman. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok yang telah memberikan waktu kepada kami untuk bertanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Di situ pada poin hal ke-9 teman-teman membahas tentang tata ibadah. Itu suasana dan liturgi dalam ibadah di gereja-gereja Lutheran tidak banyak berbeda dari GKR ketika Lutheran mulai menyelenggarakan sendiri ibadah di tema-tema pengikutnya. Ia mengikuti pola dasar ibadah GKR. Di sini yang ingin kami tanyakan, coba teman-teman menjelaskan pola dasar ibadah GKR yang dilakukan oleh dalam liturgi tersebut ini. Coba teman-teman menyebutkan dan menjelaskan. Baik, terima kasih. Itu dari kami dan kami kembali. Pola dasar ibadah GKR. Ya, dalam ibadah.
Salam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Saya itu apa tanggapan Anda tentang Lutera? Ya, ajaran Lutera. Yang baik di sini kami dari kelompok yaitu ajaran Lutheran ini mengajarkan tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal kepada orang-orang yang berbuat baik, namun tidak saja diterima oleh orang-orang yang percaya, melainkan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kelompok pertama itu baik, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian yaitu pola dasar ibadah negara yang ditemukan dalam. Jadi dalam DKR itu pola dasarnya yaitu khotbah dan nyanyian. Khotbah dan nyanyian. Khotbah ini dijadikan sebagai pusat ibadah sebagai ganti perjamuan kudus atau eucharistia. Jadi dalam ibadah DKR ini pola dasar dalam itu pemberitaan kepada Tuhan. Terima kasih kepada Kak Pensi yang telah disampaikan. Baik, demikianlah hasil diskusi kami. Kesempatan yang ada kami kembali. Terima kasih, shalom. Terima kasih untuk kesempatan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil kerja kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Ya baik, di sini kami terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya sebagai pemateri, di sini saya akan menjelaskan tentang Calvins. Teman-teman bisa melihat di bagian pembahasan di sini kami akan menjelaskan tentang ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu yang pertama tentang perluasan gereja Calvin, yang kedua beberapa ajaran dan praktiknya, yang ketiga hakikat gereja, keempat tata gereja dan jabatan, yang kelima jabatan dan tata ibadah, enam berbagai aliran di dalam dan sekitar gereja, dan yang terakhir gereja dan dunia serta hubungan gereja dan ibadah. Baik, di sini saya akan membahas pembahasan yang pertama. Itu perluasan gereja Calvin. Dibandingkan dengan Lutheran, aliran Calvin atau Reformed mempunyai sejarah dan perkembangan yang jauh lebih rumit, karena itu perlu disajikan perayaan khusus. Jemaat-jemaat Protestan pengikut Calvin pertama terbentuk di Swiss dan Prancis pada tahun 1559 yang telah berlangsung sidang sinode pertama gereja Reformed Prancis. Nah, di situ diterima pengakuan iman dan tata gereja yang dirancang Calvin. Gereja Protestan di Prancis benar-benar bercorak. Protestan di Prancis benar-benar bercorak Calvins. Nah, pada tahun-tahun berikutnya jemaat-jemaat Reformed Prancis ini yang dikenal dengan nama kaum Huguenot mengalami pengambatan dari pihak pemerintah yang Katolik. Puncaknya terjadi pada suatu peristiwa yang dikenal dengan namanya Malam Pesta St. Bartholomeus 23 sampai 24 Agustus 1572, di mana sekitar 30.000 orang Protestan terbunuh. Yang kedua,
Pembahasan yang kedua yaitu beberapa pokok ajaran dan praktiknya. Nah, berbicara tentang wawasan teologi, ajaran dan praktik gereja-gereja beraliran Calvinis, kita mulai dengan meninjau selayar pandang inti dan titik tolak teologi Calvin. Sambil meninjaunya, kita coba catat juga ada beberapa pergeseran yang dilakukan para pengikutnya itu yang kemudian diabdikan menjadi ajaran dan praktik gereja-gereja Calvin yang tidak terlalu sadar itu. Nah, untuk inti dan titik tolak teologi ajaran Calvin, yaitu sebagaimana diringkaskannya dalam Institut Tito dibentuk oleh keyakinan akan kedaulatan Allah dalam perkara penciptaan dan keselamatan dan kemuliaan Allah sebagai tujuan dari karya maupun dari hidup dan tugas manusia. Nah, untuk pokok-pokok besar lainnya dari teologi Calvin seperti misalnya predestinasi atau penebusan yang terbatas dibangun di atas keyakinan akan kedaulatan dan kemuliaan Allah ini. Karena itu tak salah kalau banyak pengamat. Pembahasan yang berikut yaitu berpengadilan di dalam dan di sini gereja. Ibadah di dalam gereja-gereja Calvin sama seperti di dalam gereja-gereja Lutheran berpusat pada pemberitaan firman atau khotbah dan perayaan perjamuan kudus. Ini berarti pergeseran dari misa GKR yang hanya berpusat pada perjamuan kudus dan yang hanya melihat khotbah atau pemberitaan firman sebagai pengantar yang fungsinya tidak terlalu. Khusus tentang khotbah, menurut Calvin, idealnya khotbah merupakan kombinasi dari perayaan isi Alkitab dan penjelasan pokok pemahaman, iman atau ajaran gereja tentang kebenaran yang dianut gereja. Dengan demikian, khotbah juga mempunyai fungsi pengajaran atau pedagogis. Sejalan dengan itu, doa dan nyanyian diadopsi. Kita masuk pada pembahasan yang berikut yaitu gereja dan dunia serta hubungan gereja dengan negara. Kemuliaan Allah menjadi daya dorong yang kuat bagi tumbuhan semangat berdagang dan berusaha di kalangan orang Protestan Eropa Barat pada abad yang ke-16 dan seterusnya. Dalam hal ini kita jadi teringat pada buku Max Weber yang terkenal, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism 1930 yang Weber maksudkan dengan etika Protestan terutama dalam etika Calvinis yang antara lain menekankan kerajinan, kerja keras dan hemat. Nah, seperti yang telah kita lihat, jemaat pertama yang dilayani Calvin yaitu jemaat di Jenewa. Sebenarnya dapat dikategorikan sebagai gereja negara karena sepenuhnya didukung dan dibiayai pemerintah kota itu. Tapi dalam pemikirannya tentang hubungan antara gereja dan negara, Calvin dengan tugas menghendaki agar ada pemisahan yang tegas antara gereja dan negara. Ini bisa berarti bahwa gereja yang memiliki lebih banyak wewenang dibandingkan dengan negara karena gereja bisa berbicara dalam segala bidang kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan. Sementara sebaliknya negara tidak boleh berbicara dalam urusan keagamaan. Tetapi dalam kenyataan sejarah, seperti sudah berulang kali disinggung, yang lebih sering terjadi bahwa gereja yang menolak Calvinis di atas negara ketimbang sebaliknya. Demikian hasil presentasi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator untuk melanjutkan. Baik, ini hasil presentasi kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, namun tetapi karena mengingat kita semua kelompok yang akan berpresentasi, untuk itu kami batasi pertanyaan. Kalau setiap kelompok diberikan satu pertanyaan. Saya berikan kesempatan. Baik, salam. Sini kami kelompok satu bertanya. Coba teman-teman sebutkan inti dari ajaran Calvin. Baik, terima kasih.
Baik, di sini kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan inti dari pelajaran KAPI. Di sini yang kami temukan inti dari pelajaran KAPI itu yang pertama kami mengajarkan tentang kedaulatan Allah, yang kedua kemuliaan Allah, yang ketiga tentang pengurusan, tentang keselamatan, dan juga tentang teologi kedaulatan dan kemuliaan Allah. Baik, mungkin ini ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Calvinis. Mungkin ada sanggahan untuk kami berikan. Baik, terima kasih. Baik, jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak, karena kita banyak kelompok yang presentasi, saya langsung menutup diskusi kita. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami sudah mempresentasikan hasil diskusi kami. Shalom. 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 Terima kasih untuk waktu yang kami peroleh sehingga dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi kami materinya tentang Amerika. Itu selanjutnya saya berikan kepada kamu. Terima kasih. Kedua, tetapi sebenarnya seluruh gereja tidak pernah mengalami reformasi. Ingat semboyan, gereja yang dibaharui harus terus dibaharui untuk memahami kerumitan ini, juga untuk memahami sejarah keberadaan dan keunikan gereja Anglikan, dan baiknya kita meninjau sejak kehadiran dan perkembangan gereja di Inggris sejak pada abad ke-3. Di Indonesia hanya ada beberapa jemaat Anglikan yang tertua dan terbesar adalah yang bergedung gereja yang terletak di Jalan Arif Rahman, Jakarta. Sebenarnya kedua jemaat itu tidak murni Anglikan karena di dalamnya tergabung juga warga Kristen asal Inggris yang berasal dari denominasi lain. Kendati Inggris pernah berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 sampai pada tahun 1816. Tetapi rupanya jemaat Anglikan tidak sempat dibentuk di negeri Indonesia. Adalah panutan humanisme yang diresapi semangat pencerahan sehingga kurang berminat terhadap soal-soal kegerejaan. Gubernur Jenderal Thomas S.L. mendukung penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu dan daerah ini dan darat. Hal itu lebih merupakan bagian dari studi bahasa dan kemasyarakatan dalam rangka pengadaban yang lebih didorong oleh semangat humanisme ketimbang oleh semangat penginjilan. Yang pertama, membentuk persekutuan Kristen bagi orang-orang Inggris, khususnya di Batavia, adalah peninjilan utusan LNS, salah satu lembaga peninjilan asal Inggris yang terbentuk pada tahun 1795. Sebagai buah dari
kita sebagai umat Kristen, kita kan sudah diteguhkan, terus itu kita mengikut Kristus. Nah, kalau kita mengikut Kristus itu kita benar-benar kehidupan kita itu benar-benar bersih. Kalau di saat kita sudah kalau kehidupan kita sudah bersih, dalam kehidupan kita kita melanggar aturan-aturan yang kita langgar, itu namanya inkarnasi. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, tolong teman-teman dari kelompok 3 tolong menyebutkan dokumen-dokumen pengajaran yang diajarkan oleh Anggelika. Bisa saya sebutkan? Terima kasih. Baik, hari ini saya langsung menjawab dokumen-dokumen yang diajarkan oleh aliran Anggelika. Yaitu yang pertama, dokumen yang pertama yaitu 39 pasal tentang agama. Terus itu dokumen yang kedua 42 pasal tentang agama. Dan itu saja yang Anggelika nampak. Berikan dokumen-dokumen tentang aliran. Terima kasih untuk penjelasan dari kelompok 3, sangat memuaskan. Saya kembalikan. Baik, ada pertanyaan lagi. Untuk itu saya tutup sesi pertanyaan dari kelompok. Ini bisa. Salam. Yang saya peroleh dari kelompok 4, saya membahas tentang Mennonite. Pembahasan gereja ini dimulai oleh sejarah aliran Mennonite. Gereja ini dimulai oleh seorang bekas imam Katolik yang bernama Mennonite Simmons yang berasal dari Belanda. Mennonite dilahirkan di kota Gitansum di Friesland pada tahun 1996 dan meninggal pada tahun 1561. Nama-nama gereja yang termasuk dalam aliran Mennonite. Di Indonesia, gereja yang teologi adalah gereja Kristen Muria Indonesia, GMKI, yang kantor sebenarnya berada di Semarang, Gereja Injil di Tanah Jawa di Guru ITJ, yang sebetulnya sudah berada di Jakarta, dan Jemaat Kristen Indonesia DKI yang kantornya sendiri berada di Salatiga. Kelompok Mennonite merumuskan tujuan pada bulan Februari 1707 artikel seluruh ajaran gereja Mennonite. 1. Baptisan hanya diadakan kepada mereka yang telah bertobat sungguh-sungguh percaya bahwa dosa mereka telah dihapuskan oleh Kristus. Yang kedua, pengujuran diberlakukan bagi mereka yang telah dibaptis. Yang ketiga, teologi adalah disebutkan oleh Kristen dalam satu tubuh Kristus. Keempat, orang Kristen terpanggil untuk memisahkan dirinya dari kuasa jahat. 5. Pendeta harus memimpin jemaat sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa menjelekan.
Allah meminta penggunaan pedang di dua simpulan khusus. 7. Orang Kristen tidak boleh mengucapkan sumpah karena kata-katanya jelas dan yang ketiga. 3. Tokoh utama dalam ajaran Unity adalah Menosimus. Tokoh ajaran utama ajaran Unity, prinsip dari ajaran Unity yaitu anti perlawanan baptisan di usia dewasa yang keselamatan adalah anugerah dari Tuhan dan bukan karena usaha manusia. Tidak mencakup kegiatan gerejawi dengan kegiatan kegiatan di sikap hidup sipil dan sederhana. Kata ibaratnya, ingat untuk baptisan di mata mereka bukan merupakan hal yang sangat penting. Kebanyakan orang tidak berbuat berusaha dengan negara. 5. Mereka bisa mengundurkan diri dari masyarakat dan membentuk komunitas tersendiri yang tidak terkomunikasi oleh dunia sekitar mereka. Untuk kebagian mereka sederhana pada zaman yang ini menciptakan banyak ini baru. Ajaran moral dan etika mereka sangat ketat dan tinggi. Namun mereka tidak percaya keselamatan dan diperoleh dari usaha manusia. 9. Kaum Baptis adalah orang-orang yang jujur, suka dan mampu mengendalikan diri dalam hal makan dan minum. 10. Sikap peribadatan yang keras terhadap masalah moral. Maka yang tata cara ibadah tertentu di dalam berdoa, menyanyikan pujian yang sama tentang pelaksanaan prinsip dan membangun iman. Mungkin hasil diskusi kami silakan disimpan sebagai teman-teman kelompok untuk bertanya. Kelompok 1, mengapa sehingga orang Kristen tidak boleh mengucapkan sumpah karena kata-katanya harus tegas dan jahat dengan asal. Karena apa? Kita tahu bahwa dalam materi ini dia merujuk pada pembaptisan. Jadi ketika kita orang Kristen harus mau berbaptis, itu kita harus melakukan apa? Kata-kata seperti sumpah itu ya dan ya itu dia itu harus tegas supaya benar-benar iman kita terpercaya kepada Yesus Kristus. Baik, mungkin dari kami kelompok ingin bertanya, mengapa begitu penting sehingga kita disuruh untuk kita mempelajari Mennonite ini atau ajaran Mennonite ini? Mungkin kelompok bisa mencoba menjelaskan. Jadi dari ajaran Mennonite ini kita bisa mengapa penting kita belajar lebih karena kita tahu bahwa dalam ajaran Mennonite ini dia bertuju pada orang-orang dewasa yang sudah beriman kepada Kristus agar mereka mau dibaptis begitu. Karena kita tahu bahwa dalam anak-anak masa-masa kecil itu kan belum mengenal ajaran yang mana yang baik dan dia. Makanya mengapa penting kita belajar ini, karena ini sangat penting dengan iman kita orang Kristen terhadap baptisan terus. Baik, terima kasih. Baik, inilah hasil tuntas kelompok kami. Di sini saya mengakhiri dengan